Sebelum mulai pelajaran, silakan dipimpin untuk doa salah satu dari organisasi. Silakan. Adalah kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sudah 10.03. Sebelum mulai akan saya inisiasi dulu ya. Hari ini tanggal 6. Abida? Ahmad Nawawi? Ahmad Nusri? Ahmad Rian? Alitia? Bibi? Elisa Putri? Tika? Dani? Eri? Indra? Indri? Indri kemarin? Sakit? Apa tuh? Kenapa? Inaya? Juli? Raden Iman? Berapa kali ya? Rabu hari Selasa kemarin. Di sini ya. Kita mulai pembelajarannya. Untuk pelajaran kemarin kita terakhir materi apa? Kita terakhir eksposisi ya. Jadi materi terakhir eksposisi apa itu eksposisi? Cara kedudukannya teks ya. Ya, jadi teks ya, informasi, pengetahuan. Nah, cara teks ya, berisi informasi pengetahuan yang disajikan secara singkat dan contoh yang bisa adalah cerita ya kemarin ya. Nah, tes ya, namanya pretest ya, tes untuk mengukur kemampuan kamu. Nah, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang struktur ya, struktur dari teks eksposisi. Sebelum kita mulainya, nah ini untuk fasenya kita masuk fase E karena kita kelas dulu ya. Jadi kelas dulu tahun ini fasenya fase E, ada struktur mereka. Berita tersebut bisa berita yang berasal dari rumah kita atau berita yang sedang tren ya, sedang trending dan banyak dibahas oleh masyarakat sekarang ini. Kemudian selain itu kita juga akan menulis teks eksposisi hasil penelitian ya, penelitian mungkin kita nanti mengamati di sekitar kita nanti berita-berita apa yang sedang banyak dibicarakan ya, atau dari tingkat nasional itu yang akan kita tulis. Kemudian yang ketiga kita upayakan nanti ada penerbitan ya, kalau tidak penerbitan juga kita minimal nanti ada hasil tulisan yang bisa kita jadikan referensi atau jadikan tugas untuk menulis teks eksposisi ya. Ini tujuan pembelajarannya. Ada yang mau disampaikan? Belum ya? Nah, kita lanjut dulu. Ini ada ilustrasi ya, atau video stimulus ya. Silakan disimak. Nanti kita akan hubungkan dengan materi kita yaitu teks eksposisi ya. Silakan disimak. Berprofesi sebagai pawang gajah, Milin, pemuda asal Aceh Jaya, diantaranya memiliki tugas menjinakkan gajah liar. Isabella merupakan salah satu gajah liar yang telah berhasil ia jinakan. Bekerja selama hampir 10 tahun, Milin dengan tekun melatih, merawat, dan memberi makan sejumlah gajah yang dijaganya. Menjinakkan gajah, termasuk merawat dan memberi makannya, bukan hal mudah.
Namun, kecintaannya pada hewan besar inilah yang membuat pekerjaannya terasa ringan. Yang baru itu memang sulit untuk kita memahami karakter gajah ini, karena sifat-sifat gajah ini yang ada di ini posisinya sekarang gajah ini cuma 3 lagi, itu semua berbeda karakternya. Dari Isabella, Ajis, Johanna, beda-beda, tingkah lakunya beda-beda. Itu yang sulit kita pahami. Tapi seiring berjalannya waktu, diajarkan sama senior-senior yang ada di sini, termasuk yang ketuanya Bang Amadi yang di sini. Selain Isabella, saat ini ada 2 gajah lain yang mesti dijaga keberlangsungannya oleh Milin dan sejumlah rekannya. Berlokasi di Dusun Sarahdai, Kecamatan Sampoinir, aktivitas Milin bersama gajah-gajah yang dirawatnya bisa disaksikan oleh masyarakat umum. Selain dapat menyaksikan aktivitas gajah, pengunjung yang datang juga disajikan. Itu sebenarnya dari Kompas TV, apa yang bisa kamu simpulkan dari itu? Bisa tentang apa? Informasi pengetahuan Informasi tentang gajah? Gajah liar, terus? yang diinformasikan secara singkat dan padat. Ya, yang pertama informasi tentang bagaimana dia melatih ya. Dia melatih gajah liar supaya jinak, kemudian berita tersebut disajikan dengan ikat dan padat. Ada lagi informasi yang didapat dari video itu? Siapa namanya? Orangnya? Billy. Pak Iin ya. Ada di daerah mana? Di daerah Aceh. Kemudian bagaimana si Pak Iin tadi berproses supaya dia bisa menjinakkan gajah dalam waktu tertentu tadi? Apa yang dia lakukan? Memahami karakter gajah. Memahami karakter gajah. Kemudian memberi makan gajah, ya betul. Ya, memberikan dia memberikan perhatian. Jadi Pak Irin tadi dia berargumen, dia berpendapat bahasanya untuk menjinakkan gajah dia perlu kasih sayang, selain juga dia memberi makan si gajah tersebut ya untuk tetap hidup ya. Nah, itu tadi sebenarnya adalah ilustrasi atau contoh eksposisi yang disajikan dalam bentuk visual ya. Jadi berita itu disajikan secara visual, sebenarnya tidak harus visual juga bisa. Ketika kita membaca koran Kompas kemudian ada berita tentang si Pak Irin tadi yang juga bisa disajikan secara tulis. Tapi yang kita saksikan sekarang adalah eksposisi yang dalam bentuk visual ya. Singkat, jelas, padat. Nah itu kata kunci dari eksposisi. Kan kita sebelum masuk ke strukturnya kita bahas dulu sedikit ya pada kemarin tentang eksposisi. Soal itu tujuannya supaya ada manfaatnya. Jadi dengan kita melihat atau membaca teks eksposisi yang berbau kita jadi tahu manfaatnya, jadi kita bertambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, bedanya eksposisi dengan teks yang lain, kayak cerpen atau kemudian nanti observasi kemarin yang kemarin observasi. Makanya dia eksposisi itu singkat, padat. Ya, tujuannya apa kira-kira? Kenapa dia harus singkat dan padat? Menarik, itu yang pertama. Supaya lebih jelas, kemudian mudah dimengerti. Ada lagi? Audiens itu tidak bingung, Pak. Audiens tidak bingung. Kenapa bingung? Karena kalau bersifat padat tidak banyak kata-kata yang beratnya itu. Ya, sebenarnya benar. Jadi kita itu kalau melihat drama, ya melihat sinetron dengan durasi yang panjang, itu kan kita kan sulit untuk menangkap apa yang dibahas. Ya, misalkan aja ada satu prosa, ada satu cerita yang panjang kan, kadang-kadang kita sulit untuk menangkap makna dari tulisan itu. Ya kan, tetapi dengan eksposisi dari secara singkat dan padat itu akan benar lebih mudah untuk ya dimengerti. Jadi informasinya itu akan tersampaikan dengan jelas. Jadi tidak ada informasi yang ambigu atau berbagai macam pendapat. Kemudian yang kedua, sifatnya mengajak, ya atau menarik perhatian. Kalau kita kembalikan ke video yang tadi, kira-kira ajakannya apa? Menjaga kelestarian alam. Ya benar. Yang pertama menjaga kelestarian alam. Yang kedua, Mencintai gajah. mencintai gajah bisa. Jadi gajah itu kan hewan yang sangat guna ya.
Ya, apalagi kan kita domisili di Sumatera ini kan terkenal oleh orang Indonesia itu kan kita punya potensi gajah kan. Kemudian kita lanjut ke tujuannya. Nah, teks itu dibuat dengan tujuan khusus ya. Dimana apa tujuannya posisi? Ya, jadi tujuannya seperti yang dikatakan sesuai dengan pengertian tadi. Tujuannya yang pertama untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi dengan kita melihat eksposisi, membaca teks eksposisi atau kita melihat video tadi bisa menambah pengetahuan. Dan kemudian yang kedua dapat memperinci ya kan, mungkin dari video tadi ada berapa sih sebenarnya umur dari gajah, bagaimana cara dia, bagaimana cara menggunakan gajah yang liar. Jadi informasinya secara rinci yang disampaikan oleh si Pak Ain tadi ya. Ini tujuan dari teks eksposisi. Nah, inilah lokal bahasan yang akan kita bahas dalam hari ini ya. Selain kita belajar tentang eksposisi, dalam teks struktur eksposisi itu ada 3 pokok bahasan ya. Struktur yang pertama itu namanya tesis ya. Struktur pertama dalam teks eksposisi itu namanya tesis. Tesis sendiri artinya adalah pendapat dari penulis mengenai topik yang akan dibahas. ya, pernyataan awal ya. Jadi ini adalah pernyataan awal tentang topik apa sih sebenarnya yang mau kita bahas ya. Nah, kemudian selain itu juga pembahasan di situ tentang bagian awal ya. Jadi bagian awal dalam penulisan itu biasanya bentuknya argumen. Ya, kalau kita kembalikan yang ke video tadi, berarti kira-kira apa? Pendapat Faiz tentang bagaimana cara menjaga merawat gajah liar bisa. Jadi pernyataan umumnya itu. Kemudian lanjut ke struktur yang kedua namanya argumentasi ya. Argumen itu kalau bahasanya pendapat ya, atau kita bentuknya opini. Berarti pendapat yang belum teruji atau terbukti kebenarannya. Tetapi bedanya dengan argumentasi itu apa? Bagian yang ya memperkuat pernyataan yang sudah teruji kebenarannya. Jadi kalau kita berargumentasi itu biasanya ada fakta yang memperkuat pendapat kita. Jadi kita berpendapat setelah fakta itu namanya argumen. Ya, jadi apa yang kita omongkan itu kita sudah dapat ilmunya atau sudah dapat dasarnya dari fakta tadi. Penegasan kembali itu adalah biar si informan atau orang yang membaca atau orang yang lihat video tadi bisa tahu ya kesimpulan atau hasil akhir dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu namanya penegasan kembali ya. Atau dapat kita sampaikan itu adalah hasil dari kesimpulan ya, kesimpulan dari berita yang sudah disampaikan pada waktu sebelumnya. Itu penegasan kembali. Gimana sebelumnya? Sudah ya? Ya. Ada yang kan? Mana yang masuk itu dari argumentasi dan mana yang itu dari penegasan ulang ya. Saya putarkan kembali videonya yang pertama. Nah. Silakan Mbak, catat hal pentingnya. Ya, itu saya ulangi sekali lagi. Sekarang kita analisa struktur dari kelompok. Nah, sekarang kelompoknya untuk yang tesis. Nanti kelompok lain silakan tangkap ya. Apakah yang ditulis oleh kelompok ini dan atau kurang tepat?
Terima kasih. Kita apakah benar? Ya kan? Sekarang kita struktur ya. Ya, struktur itu pasti ditulis secara runtun. Ya kan? Jadi mulai dari tesis, argumen sampai ke penjelasan ulang. Coba kita kembalikan ke video tadi. Itu sudah saya sediakan teksnya. Ya. Kira-kira, nah kalau kita bahas di sini adalah pemilih pemuda asal Aceh yang bertugas menjinakkan gajah. Isabella adalah salah satu gajah yang berhasil dijinakkan dengan cara memahami karakternya. Kira-kira gimana? Iya. Kalau kita bandingkan dengan teks yang dibicarakan dari video tadi. Ya. Yang pertama, ini benar ya. Dia membahas tentang pemilih yang dari Aceh. Benar ya. Kemudian yang kedua, tugasnya menyiapkan gajah. Benar kan? Kemudian yang selanjutnya dia bahas tentang Isabella. Apakah di sini ada Isabella? Ada. Ya. Yang ngomong Isabella salah satu gajah yang berhasil dijinakkan. Ya. Sesuai bapaknya. Ya. Jadi benar ya. Jadi kalau ini sudah benar. Tesisnya yang pertama adalah dia membicarakan tentang Pak Wilid yang dia berasal dari Aceh. Kemudian dia bertugas untuk menjinakkan gajah. Ya. Sepakat ya? Ya. Terima kasih ya untuk momen ini ya. Kita berikan ulang dulu ya. Oke, kita lanjut ke argumentasi. Ayo. Argumentasi. Argumentasi tadi apa? Pendapat. Jangan tulis argumentasinya dari video tentang gajah oleh Pak Wilid tadi. Silakan di analisa untuk jawabannya nanti tempat lain. Lagi ke pengertiannya, jadi argumen itu adalah pendapat ya. Pendapat itu tadi siapa yang ngomong? Ya, jadi Pak Wilid. Jadi nanti apa yang dibicarakan oleh Pak Wilid itu kita kategorikan atau kita masukkan ke dalam argumen. Baik, terima kasih. Argumentasinya adalah menurut pendapat Wilid, merawat gajah setelah hal yang mudah, mengingat karakter dan sifat gajah yang berbeda, mulai dari Isabella, Aziz, Johanna, tingkah lakunya berbeda. Yuk, silakan dikomentari. Kira-kira bagaimana? Ini berpendapat, ya, dia berargumen bahwasanya merawat gajah itu sulit, ya kan? Kemudian selain sulit juga dia punya karakter yang berbeda-beda. Ya benar, punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Nah sekarang coba kita lihat jawabannya. Nah ini jawabannya. Pada paragraf kedua, ya paragraf kedua. Nah, kalau kita lihat struktur, ya di paragraf udah saya bilang, paragraf pertama yaitu masuk ke presentasi tesis ya, tesis. Kemudian ini masuknya ke argumen, dan yang terakhir itu masuknya ke nah, sekarang kita lihat, kita sandingkan antara teks yang dibacakan dalam video tadi atau yang kita dalam video tadi dengan jawaban kawan-kawan yang sudah di depan kelas. Bagaimana? Kalau kita lihat, adakah bahasa di situ dia merawat gajah bukan hal yang mudah? Ada? Ada. Kemudian dia punya karakter sifat yang berbeda-beda dengan gajah. Ada? Ya. Nah, jadi jawabannya sudah sangat tepat sekali. Ya. Terima kasih Opik. Kita berikan tangan dulu. Ya. Oh ini sudah, kalau yang siapa sudah. Nah sekarang kita kembalikan lagi ke videonya. Kita mau mencari penegasan ulang. Ya, bagian akhir dari tulisan selesai penegasan ulang. Apa ya? Nah ini aja. Nah, silakan. Silakan tulis penegasan ulang dari video tentang gajah tadi. Bagian akhir ya. Jadi bagian akhir dari teks atau video tadi tentang gajah. Gimana? Penegasan ulangnya? Benar? Selain gajah
tidak bisa disebutkan fenomena Indonesia. Terima kasih. Tidak ada kawan-kawan yang dari kelompok yang berupaya untuk menyelesaikan tugas dari penegasan ulang. Jadi kita kembalikan lagi, penegasan ulang adalah pada bagian akhir dari struktur yang yaitu berisikan kesimpulan atau kesimpulan dari teks yang sudah disampaikan ya. Di sini adalah berlokasi di Dusun Karandai, Kecamatan Sampoilin, aktivitas milin bersama gajah-gajah dan oleh masyarakat umum ya. Membahas tentang yang pertama di dusun itu ada milin bersama gajah-gajah. Kemudian yang kedua yang dibahas adalah aktivitas milin ini bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum. Ya, gimana? Sudah tepat? Sudah tepat, sudah. Ada lagi yang mau dikoreksi? Fadli? Cukup? Ya, dari mana? Cukup apa? Jawabnya Mas. Oke. Ada lagi yang lihat kita bagian akhir ya, teks ini kita sebut sebagai penegasan ulang. Kemudian teks ini juga sudah diwakilkan dengan jawaban kawan kamu yang ada di sebelah kanan. Dan ternyata jawabannya sudah tepat ya. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Terima kasih sudah tepat. Setiap kelompok akan saya bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Silakan dipegang dulu, nanti akan saya bimbing untuk penulisannya atau pengisiannya. Ya, saya jelaskan dulu. Untuk lembar kerjanya, materi pokoknya adalah teks eksposisi. Kemudian di situ ada kelasnya, tulis kelas 10-3. Ya, kemudian di tanggalnya tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 6. Ya, kemudian nama anggota itu adalah nama anggota dari kelompok kamu ya. Jadi tulis satu-satu. Kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Kemudian perintahnya adalah silakan baca teks observasi yang berjudul Potret Pemukiman Sehat di Kabupaten Bandung. Buka coba keluar bukunya, halaman berapa itu? Ya, di halaman 61 ya, silakan buka bukunya halaman 61. Itu ada teks eksposisi tentang potret pemukiman sehat di Kabupaten Bandung. Ya, dibaca dengan teliti, dengan cermat ya dalam kelompok itu. Nah, kemudian silakan dicari yang pertama strukturnya. Jadi tesisnya apa, ya, kemudian argumentasinya itu apa, kemudian yang terakhir carilah penegasan ulang. Ya, saya ulangi lagi, baca teks yang ada di buku, ya, dari Potret Pemukiman Sehat Kabupaten Bandung di halaman 60. Kemudian silakan cari strukturnya. Silakan dikerjakan. Ada yang tanya? Ini gimana? Cukup? Ya. Silakan dalam kelompok berdiskusi. Silakan. Kita sudah bahas tadi contohnya. Sudah dapat? Sudah tulis? Sudah. Namanya nama kelompoknya. Nah, nama kelompoknya itu ada ya? Ya. Nama kelompoknya itu yang bagus lah, yang menunjukkan karakter kamu itu kan. Nah, karakter kamu dalam kelompok itu apa? Boleh ya? Pakai bahasa sendiri boleh. Ya, kalau kamu kutip dari situ juga pakai bahasa sendiri.
menit ya. Cukup 15 menit? Cukup. Ya. Oke. Enggak ya di ada kan ada sebuah boleh jangan kok jangan di ada dengan pada boleh tahu pada sebuah daerah di kampung Wamung di Adu itu sempat di sebuah desa ada sebuah desa. Oke, benar sih, benar coba ini. Nah, setiap hari gue mainnya. Argumennya ada karena gue itu karena gue argumen kan pendapat ya kan. Nah, dia ngomong di situ bahwasanya kampungnya nggak layak kan. Kenapa enggak? Ya. Kenapa? Kenapa nggak layak? Nanti dia baca. Nah, itu faktanya kan. Tapi kalau pendapat mas fakta namanya, kan? Nah, sudah selesai. Silakan. Yuk, siapa yang duluan? Oke, silakan kebetulan. Ya, semuanya. Nah, kita kasih. Ya, bagi aja nanti jadi punya ada yang baca. Ya. Mari kita simak ya. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya akan kita perkenalan dulu ya. Saya moderator. Kalau saya tidak Fatihah, ini materinya. Jadi di sini kami akan membacakan tentang pendapat kami dari memotret pemukiman sehat di Kabupaten Bandung. Dan saya serahkan kepada pemateri Budi Cahya. Berbicara tentang pemukiman sehat di Kabupaten Bandung. Awalnya pemukiman ini jauh dari kata layak, karena fasilitasnya sangat memadai untuk sebuah pemukiman penduduk. Misalnya, akses jalan yang buruk, saluran air yang berlebihan, dan tata rumah yang tidak teratur. Kami yang mau dengan biaya sendiri akan meter dengan jumlah yang dilakukan. Pasti harus akhirnya pada tahun 2012 mulai melakukan penataan dan pembangunan di wilayah tersebut. Selain pembangunan fisik, dilakukan pula penataan ekonomi masyarakat, penataan tatanan sosial kemasyarakatan, serta penataan lingkungan dan kualitas sosial. Oke, jadi itu tadi pendapat kami tentang memotret pemukiman sehat di Kabupaten Bandung. Jika ada yang salah, ada kurang, bisa ditambahkan. Ya kan, tanggapi. Ada yang ingin ditambahkan? Sudah? Sudah? Kurang lebih sama, Pak. Sudah? Kurang lebih sama. Ya, ada lagi. Selesai? Oke, silakan ditutup. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, kita lihat dulu. Ya, namanya dalam gabungan ya, jadi mulai dari buku tesis, argumen dan penjelasan ulang dengan. Silakan kelompok yang kedua. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya beserta tugasnya. Saya adalah Opik Andriansa, saya bertugas sebagai moderator, dan Tika Rianti sebagai pemateri, Cecilia sebagai pemateri, Eli Saputri sebagai pemulai, dan Sodik sebagai pemateri. Dimohon kepada teman-teman untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh para pemateri dari kelompok kami. Silakan pada Sodik. Tesis. Rumah sehat adalah idaman semua manusia. Jika Anda masuk kawasan permukiman RW 7 Kampung Wangun, Desa Pasir Mulia, Kecamatan Bajaran, Kabupaten Bandung, bisa kita jumpai potret rumah-rumah sehat sebelum pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2012 mulai melakukan penataan dan pembangunan di wilayah tersebut. Kampung Wangun awalnya adalah pemukiman yang jauh dari kata layak. Hal ini dilihat dari fasilitas sosial lingkungan sangat tidak memadai sebab teman penduduk. Misalnya, akses jalan yang rusak, saluran air yang diterapkan, dan letak-letak rumah tidak teratur. Selain itu, kondisi rumah dengan material bilik bambu, model kampung yang sebelumnya tidak memiliki air. Penegasan ulang. Pada tahun 2012, Kabupaten Bandung mulai melakukan pembangunan dan penataan di wilayah tersebut, mulai dari pembangunan jalan, sungai dan kereta, pipanisasi air bersih, saluran pembuangan air dan talut. Selain itu, dilakukan pula fasilitas sosial antaranya pembangunan sekolah, musola, pendidikan anak usia dini atau PAUD, posyandu, lapangan olahraga. Baiklah, dari penyampaian materi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Sudah benar? Sudah tidak ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini akhir dari pembelajaran ya. Sudah videonya silakan dikumpulkan. Ya, saudara kami ini mengumpulkan salah satu belum selesai. Jangan buka dulu videonya. Lalu itu kita ngajarkan post test. Ya, ada tes satu lagi. Tes ini. Dan belum kita akhiri pelajarannya. Ya, terima kasih ya. Apabila kabinet sudah dikumpulkan, kemudian jawabannya juga sudah benar, baik itu tentang tesis, argumen maupun di penegasan ulang. Ya. Untuk kesimpulannya gimana pembelajaran hari ini? Materinya yang pertama tentang eksposisi. Ya, apa itu eksposisi? Ya, yang menjelaskan pengetahuan secara singkat dan padat. Strukturnya apa saja? Yang pertama, penegasan. Ya, nah, jadi benar ya. Jadi kesimpulannya dari materi itu tiga strukturnya, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, itu materi hari ini. Kemudian untuk minggu depan ya kita ketemu hari apa? Ya. Jadi pada besok kita akan lanjutkan materi tentang apa yang terakhir? Negosiasi ya benar. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang negosiasi, melanjutkan pertemuan untuk yang hari ini ya, kita hari Selasa. Kemudian ini ada satu tes ya, namanya pretest ya, tes untuk mengukur kemampuan kamu setelah kita belajar materi tentang negosiasi ya. Silakan dikerjakan, tulis nama. Itu sebenarnya tesnya ada di cepat cek halaman 76. Nah, ya. Cok kanan atas.
Bapak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nama di pojok kanan 1, 2, dibilang aja ya. 4, ini 3. Silakan, biji. Ya, kasih aja tanda silang atau dikasih jawaban ya. Ya. Kalau kurang jelas itu ada jalan itu nanti. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan prosesnya. Jangan lupa nama kelas di pojok kanan atas. Ada 4 soal ya, teman. Yang sudah bisa dikumpulkan. Di komanya berarti dia lebih silakan. Oh, selesai ini nanti ya. Gak ada menjaga kelas kamu sini aja. Sampai. Ya, yang tidak kita perwakilannya menunjukkan prosesnya. Silakan duduk nama teman-teman masing-masing. Silakan duduk ya di tempat duduk masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang materi kita ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sebelum ditutup silakan untuk berkahnya kita berdoa. Jangan nanti. Coba lagi, coba
Ready. Jadi Pak. Marilah kawan-kawan belum mengakhiri pelajaran atau baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, selamat siang. Ya.